Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heriadi Andrianto, NIM 4121031. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS metode statistika, yaitu analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan data atau populasi secara acak. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian. Analisis regresi linear sederhana mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linear, yang melibatkan satu variabel bebas atau independen variabel digunakan sebagai alat untuk memprediksi besarnya nilai variabel tergantung dari dependen variabel. Dalam analisis regresi linear sederhana akan dikembangkan sebuah estimating equation atau persamaan regresi, yaitu formula matematika yang mencari nilai variabel tergantung dependen variabel dari variabel bebas atau independen variabel yang diketahui. Yang kedua yaitu syarat yang harus dipenuhi teknik analisis regresi linear sederhana. Yang pertama adalah data kedua variabel berbentuk data kuantitatif atau internal dan rasio. Yang kedua yaitu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang ketiga yaitu varian distribusi variabel tergantung dependen variabel harus konstan untuk semua nilai variabel bebas atau di independen variabel. Yang keempat yaitu hubungan kedua variabel harus linear dan semua observasi harus saling bebas. Contoh kasus: akan diambil 30 subjek atau orang dari 50 orang secara acak sebagai sampel penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat intelijensi atau IQ terhadap prestasi belajar dengan menggunakan tes intelijensi dan hasil prestasi belajar sebagai instrumen pengumpulan data. Di sini saya sudah mempunyai 50 data orang. Langkah yang pertama yaitu kita acak data ini dengan menggunakan rumus run, buka kurung, tutup kurung, kemudian enter. Untuk mempersingkat waktu kita klik saja 2 kali pada pojok sini, maka secara otomatis semua data orang yang berada di sini sudah mempunyai nomor secara acak. Dan untuk mengacaknya kita seleksi pada subjek, IQ, prestasi belajar, serta nomor acak. Setelah diseleksi semua, kemudian kita masuk ke menu sort atau sort dan filter, kemudian custom sort. Kemudian di sini kita pilih nomor acak, lalu oke. Maka secara otomatis data 50 tadi sudah diacak dan kita berhasil mendapatkan 30 sampel data yang akan diuji coba, data yang akan dites intelijensi di SPSS-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita klik variable view, kemudian di sini kita masukkan IQ, kemudian tab. Pada label kita masukkan tingkat intelijensi, lalu enter. Kemudian di sini prestasi, lalu tab. Kemudian di sini tingkat belajar, kemudian enter. Lalu kita masuk ke data view, kemudian kita copy data yang ada di Excel tadi pada IQ.
kita copy, kemudian dipaste di kolom IQ. Prestasi juga di copy. Selanjutnya kita masuk ke menu analis, kemudian regresi, kemudian pilih linear. Pada tingkat intelijensi atau IQ kita taruh yang di bawah, prestasi yang di atas, kemudian statistik kita centang pada deskriptif, lalu durbin, kemudian continue. Pada plot kita centang normal probability plot, kemudian continue, lalu kita tekan OK. Setelah muncul outputnya, pada tabel deskriptif statistik memberikan informasi tentang mean, standar, deviasi, banyaknya data dari variabel-variabel independen dan dependen. Rata-rata mean prestasi belajar siswa dengan jumlah data N 30 subjek adalah 8.133 dengan standar deviasi 0,99076. Rata-rata mean intelijensi siswa atau IQ dengan jumlah data N 30 subjek adalah 105.1667 dengan standar deviasi 10.04158. Dan pada tabel korelasi memuat korelasi atau hubungan antara variabel intelijensi dengan prestasi belajar. Dari tabel tersebut dapat diperoleh besarnya korelasi 0,804 dengan signifikan 0,000. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka HO ditolak, yang berarti HA diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat intelijensi dengan prestasi belajar. Berdasarkan harga koefisien korelasi yang positif yaitu 0,804, maka arah hubungannya adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat intelijensi atau IQ, maka akan diikuti oleh semakin tinggi pula prestasi belajar siswa dan sebaliknya. Pada tabel model summary diperoleh hasil R-square sebesar 0,646. Angka ini adalah hasil penguadratan dari harga koefisien korelasi atau 0,804 kali 0,804 sama dengan 0,646. R-square disebut juga dengan koefisien determinasi yang berarti 64,6% variabel prestasi belajar dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel intelijensi, sisanya sebesar 35,4% oleh variabel lainnya. R-square berkisar dalam rentang 0 sampai 1. Semakin besar harga R-square maka semakin kuat hubungan kedua variabel. Kesimpulan, ada hubungan yang signifikan antara tingkat intelijensi dengan prestasi belajar. Terdapat 64,6% variabel prestasi belajar dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel intelijensi, sisanya sebesar 35,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Berdasarkan pada besarnya pengaruh variabel intelijensi terhadap prestasi belajar, menegaskan bahwa faktor intelijensi masih cukup kuat untuk memprediksi prestasi belajar.